Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 kita akan memulai kembali pembelajaran untuk kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya. Pembelajarannya masih virtual, belum pembelajaran di kelas karena masih di masa pandemi COVID-19. Sekarang anak-anak sudah siap? Anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita berdoa atau mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengulas kembali sedikit tentang dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi seperti yang telah kita pelajari kemarin adalah daerah atau hamparan yang ada di atas 500 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti ini. Ini permukaan laut, dataran tinggi itu berada 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi itu seperti apa? Ibu ingatkan kembali ya, dataran tinggi itu karena ada di 500 meter di atas permukaan laut, udaranya tentu sejuk dan dingin. Selanjutnya, tanahnya subur. Kenapa bisa tanahnya subur? Ternyata tanahnya subur itu didapat dari pegunungan yang ada di sekitar dataran tinggi. Pegunungan yang meletus beberapa tahun sebelumnya mengeluarkan lava, mengakibatkan atau berdampak baik pada tanah yang menjadi subur. Mata pencaharian atau pekerjaan di dataran tinggi banyaknya adalah sebagai petani. Petani apa? Petani teh yang biasanya anak-anak minum setiap pagi atau sore hari. Atau petani sayuran. Sayurnya apa? Banyak sekali produksinya. Salah satunya adalah sayuran kol. Dan ada juga petani bunga. Kalau kalian pergi ke daerah Lembang, Bandung, di sana banyak petani-petani bunga. Salah satu produksi bunganya adalah bunga mawar atau bunga matahari. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai dataran rendah karena kemarin dan tadi Ibu sudah mengulas sedikit mengenai dataran tinggi. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah itu adalah hamparan tanah yang datar dan luas serta berada di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi itu hamparan tanahnya luas juga, tapi biasanya tidak datar karena ada pegunungan, jadi naik turun seperti itu. Sedangkan dataran rendah, hamparan tanahnya yang luas juga, tapi biasanya cenderung datar. Nah, dataran rendah itu biasanya ada di 200 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi dataran tinggi 500 meter lebih tinggi, dataran rendah itu lebih rendah dibandingkan dataran tinggi, lebih dekat dengan permukaan laut. Ini laut. Nah, si dataran rendah itu di sini di 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah itu seperti apa? Pertama, karena lebih dekat dengan laut, udaranya cenderung panas. Lalu, cocok juga untuk pertanian karena hamparan tanahnya luas dan datar. Kalau kemarin kita sempat bahas, dataran tinggi bisa juga kita membuat sawah, tapi sawahnya itu harus seperti tangga berundak-undak. Kalau di pertanian, di dataran rendah, tanahnya datar, jadi cocok juga untuk pertanian. Untuk perkebunan pun cocok. Selanjutnya terdapat banyak pemukiman atau rumah, lalu banyak perkantoran atau pabrik, dan biasanya menjadi pusat kota suatu daerah karena hamparan tanahnya yang luas dan lebih mudah diakses, lebih mudah kita datangi. Dataran rendah
Nih contoh dataran rendah nih, ada sawah yang lihat seperti ibu sebutkan tadi, tanahnya luas dan datar, tidak berkelok-kelok, tidak naik turun. Itulah ciri-ciri dataran rendah. Selanjutnya biasanya bisa dijadikan tempat perkebunan. Ini contohnya perkebunan sawit. Lalu banyak perkantoran, gedung-gedung tinggi menjadi pusat kota. Dan selanjutnya adalah banyak pabrik. Biasanya pabrik-pabrik dibangun di dataran rendah. Jadi sektor-sektor ekonomi kalau kita berjualan, berdagang lebih mudah dilakukan di dataran rendah. Kalau kita orang tua kita punya usaha lain, bisa juga dibuat di dataran rendah, di daerah dataran rendah ini, karena jalannya yang lurus, lebih mudah kita datangi. Mata pencaharian atau pekerjaan apa yang banyak dilaksanakan atau banyak dilakukan di daerah dataran rendah? Ternyata lebih banyak dibandingkan di orang-orang yang tinggal di dataran tinggi. Seperti petani. Petani pun bisa bekerja di dataran rendah. Lalu ada pegawai pabrik, karena banyak pabrik di dataran rendah, banyak juga pekerja-pekerja pabrik. Ada pabrik yang membuat kain, ada membuat spare part motor atau onderdil motor, mobil, dan lain sebagainya. Lalu pedagang pun banyak yang berjualan di daerah dataran rendah, karena tadi tanahnya yang luas dan datar, jadi pedagang lebih mudah berjualan. Selanjutnya pekerja kantoran nih, orang-orang atau orang tua kita yang bekerja di kantoran biasanya lebih banyak tinggal di dataran rendah. Nah, dari penjelasan ibu tadi, sedikit penjelasan ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Jadi anak-anak siapkan buku dan pensil. Jika anak-anak kesulitan, boleh bertanya ke orang tua atau mengulang lagi video yang tadi ibu jelaskan ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana udara di dataran rendah? Udaranya terasa seperti apa? Apakah lembab, dingin, panas, sejuk, atau seperti apa? Jawab ya sama anak-anak, pasti anak-anak masih ingat. Yang kedua, berapa ketinggian dataran rendah itu jika diukur dari permukaan air laut? Tadi ibu sudah jelaskan, pasti anak-anak masih ingat. Selanjutnya adalah sebutkan salah satu mata pencaharian atau pekerjaan yang sering ditemui di daerah dataran rendah. Anak-anak pasti masih ingat. Ayo ingat-ingat, lalu anak-anak tulis di buku. Jika kesulitan, anak-anak bisa mengulang lagi video ya. Nah, tugas selanjutnya adalah menulis. Menulis apa? Kita lihat gambarnya ya. Ini adalah gambar seorang petani. Kita tulis kembali kata petani. Terdiri dari huruf apa saja? Pertama adalah huruf P. Anak-anak tulis huruf P. Lalu huruf E. Lalu setelah anak-anak menulis huruf E, anak-anak tulis kembali huruf T. T ini adalah huruf T. Lalu kita tulis kembali huruf A. Lalu setelah menulis huruf A, ibu yakin anak-anak sudah bisa menulis huruf A. Kita tulis huruf N. Dan terakhir adalah huruf I. Ini untuk kata petani. P-E-P-T-A-N-I ni, petani. Selanjutnya kita akan menulis satu pekerjaan yang biasanya ada di dataran rendah. Bukan pekerjaan sih, tempat yang biasanya ada di dataran rendah. Apa? Ya, kita lihat. Ini adalah pabrik, tempat bekerja. Tempat bekerja orang-orang yang biasanya tinggal di dataran rendah. Kita tulis ya. Pertama adalah huruf P.
P lagi, P. Lalu huruf A. Lalu huruf B. Lalu huruf R. Lalu huruf I. Dan terakhir huruf K. P apa? B R I R I K. Pabrik. Tulis ya anak-anak. Nah, dari soal-soal yang Ibu kasih, anak-anak harus segera mengerjakan dan dikirim kepada Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak boleh menelpon atau WA Ibu ya. Bisa minta bantuan kepada orang tua untuk menghubungi Ibu. Tetap semangat belajar, tetap semangat menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dan makan makanan yang sehat. Dan sekian penjelasan dari Ibu. Setelah kita belajar, baiknya kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah selalu semangat belajar bersama Ibu meskipun tidak bertatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sayang. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum.